Bribka RR ungkap detik-detik Kuat Maruf todong pisau ke Brigadir J, lalu pindahkan senjata Yosua, buat apa? Jakarta, Erman Umar pengacara Bribka Riki Rizal salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Kini sang kuasa hukum menuturkan kesaksian Bribka RR ungkap detik-detik Kuat Maruf todong pisau ke Brigadir J, lalu pindahkan senjata Yosua ke kamar anak Ferdi Sambo, Selasa, 13/9/2020 kasus yang telah menyita perhatian publik selama 2 bulan terakhir ini, seolah tak berhenti menjadi sorotan karena banyaknya fakta-fakta yang kini belum terungkap, seperti motif pembunuhan, serta adanya dugaan pelecehan seksual yang melatar belakangi pembunuhan. Bribka RR ungkap detik-detik Kuat Maruf todong pisau ke Brigadir J, lalu pindahkan senjata Yosua, buat apa? Erman Umar selaku pengacara Bribka Riki Rizal atau Bribka RR hadir sebagai narasumber di Apa Kabar Indonesia, ditanyakan soal apa fakta baru yang disuguhkan dari Bribka Riki Rizal yang bertujuan untuk membuat kasus ini terang benderang dan juga bisa memberatkan tersangka lain. Sebenarnya RR ini tugasnya sebagai ajudan adalah fokus menjaga anak Ferdi Sambo di Magelang, 2 anak FS sekolah di Taruna Nusantara di Magelang, satunya masih kelas 1, satunya kelas 3, tugas utamanya itu. Waktu zamannya Covid baru juga sebagian di Jakarta. Pengacara Bribka RR menuturkan kejadian di Magelang yang saat ini masih simpang siur karena diduga pelecehan terjadi di Magelang menurut pengakuan Putri Chandrawati pada polisi. Pada saat kejadian di Magelang pada tanggal 7 Juli, dia pergi bersama Richard Eliezer mengurus anak ini di sekolah, kemudian dipanggil sama PC kembali ke rumah, baliklah ke rumah di Magelang. Pada saat itu ada kejadian, saat dia kembali di bawah, lantai 1, rumah itu tidak ditemukan pegawai yang lain, akhirnya RR naik ke tangga atas. Di situ dia melihat Pak Kuat Maruf ini keadaannya panik dan tegang, dia tanya ada apa Pak Kuat, terangnya lalu Kuat menjawab bahwa Yosua naik turun, ditanyakan ada apa tapi turun ke bawah, nggak mau mendengar sama KM, kenapa itu anak, tutur pengacara RR. Kuat Maruf berkata pada Riki Rizal bahwa Susi Art nangis, Yosua ingin naik lagi ke atas melihat kondisi Bu Pisi tetapi dihalangin oleh Kuat Maruf dengan menggunakan pisau seraya menodongkan kepada Yosua lalu akhirnya Yosua turun lagi ke bawah. Selanjutnya KM mengizinkan RR untuk naik ke atas melihat kondisi Putri Chandrawati. RR melihat Pisi sedang berbaring dengan setengah duduk dengan posisi bantal tinggi. Ada apa Bu? Ada kejadian apa? Tanya RR kepada Pisi. Ibu Pisi tidak menjawab malah bertanya, Yosua di mana? Jelaskan pengacara RR. Sebelum turun, Riki Rizal karena khawatir melihat kondisi dari Kuat Maruf yang panik tegang dan tadi membawa pisau, bersih tegang, lalu Riki Rizal berinisiatif mengambil senjata Yosua dan memindahkannya ke kamar anak Ferdi Sambo menguncinya di situ biar aman. Menurut pengacara Riki Rizal, guna menghindari konflik antara KM dan Brigadir J, Riki Rizal inisiatif mengamankan memindahkan senjata Brigadir Yosua. Kalau terjadi pertengkaran lagi, jangan sampai ada kejadian yang tak diinginkan, ungkapnya. Selanjutnya RR turun ke bawah sesuai permintaan PC yang menanyakan keberadaan Yosua dan menemuinya dan berbicara tanyakan apa yang terjadi. Ada apa nih Yosua? Tanya RR. Gak tau nih bang, Om Kuat marah-marah, jawab Brigadir J. Lalu diantarlah Brigadir Yosua ke kamar PC, dengan kondisi PC berbaring dengan setengah duduk dan Yosua duduk di lantai, sementara pintu tak ditutup ada RR di luar menunggu dan tidak mendengar apa yang dibicarakan di antara keduanya. Erman Umar menerangkan bahwa ada sekitar 10 menit berlalu Yosua keluar dari kamar, dibawalah dia sama RR untuk ke lantai bawah agar tidak bersinggungan lagi dengan Kuat Maruf. Sesampainya di bawah, RR kembali bertanya kepada Yosua apa yang terjadi, namun Yosua menjawab dengan tenang bahwa tidak apa-apa. Terlihat lebih tenang setelah bertemu PC. Pada malam hari Richard Eliezer tidur dengan Yosua di kamar, sementara Kuat Maruf tidur di ruang tengah dengan Riki Rizal. Ditanyakan lebih detail soal saat kejadian Brigadir J masuk ke kamar PC dan ada RR menunggu di luar, karena melihat dari reka adegan rekonstruksi bahwa ada pelecehan di sana sebelumnya. Itu yang gak dilihat, suara pun gak dengar, dia kan agak berjarak dia, RR, hanya menjaga bahwa tidak terjadi apa-apa, karena kan dia paling senior di situ, ujar Erman Umar Yusuf Warshim selaku komisioner Kompolnas merespon dengan bahwa apa yang menjadi keterangan dari Riki Rizal melalui kuasa hukumnya itu dapat semakin memperkuat pembuktian siapa pelaku utama pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua.
Untuk diketahui dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Bareskrim Polri telah menetapkan total 5 tersangka diketahui dalam kasus kematian Brigadir J. Saat ini Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Barada Richard Eliezer atau Baradae, Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf serta Putri Chandrawati. Kejadian itu bermula pada Jumat, 8 Juli 2022, saat Baradae diperintah Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Selain memerintah, mantan Kadif Propam itu diduga juga merekayasa kronologi kasus pembunuhan seolah-olah terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J di rumah dinasnya. Sementara itu, Bribka RR dan KM yang diduga berperan dan ikut membantu serta menyaksikan penembakan Baradae terhadap korban juga terseret menjadi tersangka. Mereka dijerat pasal pembunuhan berencana subsidiar pasal pembunuhan lewat pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 dan pasal 56 tentang pembunuhan berencana. Tidak hanya itu, sebanyak 97 polisi hingga saat ini telah menjalani pemeriksaan oleh tim Inspektorat Khusus karena diduga melanggar disiplin dan etika saat menangani perkara ini. Dari jumlah itu, 16 polisi diantara telah menjalani penempatan khusus di Makobrimob dan Divpropam Polri, IND.